Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Diozar Van Perry. Di video kali ini kita akan mengenal tools-tools dalam editing video. Teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu editing video? Mari kita simak bersama. Editing video. Editing video bisa kita temui di setiap video yang kita lihat, baik itu di media sosial, website, ataupun televisi. Sebenarnya apa sih itu editing video? Editing video itu adalah dimana proses kita memodifikasi video yang mentah atau yang belum diapa-apain terlebih dahulu menjadi sebuah video yang layak untuk ditonton ataupun dikonsumsi orang-orang banyak, atau hanya untuk sekedar memperbagus video tersebut. Sebenarnya apa sih fungsi utama dari editing video? Fungsi yang paling utama dari editing video adalah untuk memaksimalkan pesan apa yang ingin disampaikan dalam video tersebut. Apa saja sih aplikasi editing? Aplikasi editing itu ada sangat banyak. Editing bahkan sudah bisa dilakukan di mana saja, baik itu menggunakan device laptop atau PC ataupun menggunakan smartphone saja. Aplikasi yang ada di laptop bisa seperti Adobe Premiere Pro, ada Sony Vegas, ataupun Filmora, dan lain sebagainya. Untuk di HP ada VN Video, ada CapCut, ada juga KineMaster, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita mengedit menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Mengapa saya menggunakan Adobe Premiere Pro? Ada dua alasan mengapa saya menggunakan Adobe Premiere Pro. Yang pertama, Adobe Premiere Pro memiliki tampilan yang sangat user friendly atau bisa dibilang mudah dipahami. Namun alasan yang kedua, walaupun memiliki tampilan user friendly, ia juga memiliki kemampuan yang cukup kompleks, di mana kita bisa memodifikasi video kita lebih jauh lagi. Baiklah, langsung saja mari kita mulai mengenal apa itu editing video. Pertama, mari kita buka Adobe Premiere Pro-nya terlebih dahulu. Adobe Premiere merupakan aplikasi editing video yang memiliki kekurangan di mana aplikasi ini cukup berat untuk laptop-laptop yang memiliki spesifikasi menengah ke bawah, di mana untuk bisa menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro ini kita harus memiliki laptop yang spesifikasinya mumpuni atau cukup mampu untuk mengangkat Adobe Premiere Pro tersebut. Nah, saat baru buka Premiere Pro, kita akan ditampilkan penampilan seperti ini. Pertama kita klik New Project. Lalu kita klik di sini untuk memberi judul project kita. Nah, kali ini saya akan memberi judul contoh saja ya. Nah, setelah kita memberi judul, kita harus mencari tempat atau folder yang akan kita letakkan video kita. Yaitu di sini kita tekan browse. Lalu kita pilih folder yang mau kita tempatkan untuk video ini. Saya meletakkannya di folder tugas saya, yaitu di video mandiri. Select folder. Lalu tekan OK. Nah, ini adalah tampilan pertama dalam Adobe Premiere Pro. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada dalam Premiere Pro tersebut. Yang pertama, di sebelah kiri atas saya, yaitu di sini namanya disebut dengan source atau tempat kita mempreview video mentah kita. Di sebelah kanannya ada bagian program. Bagian program ini berguna untuk menampilkan video hasil editing kita di timeline. Apa yang ditampilkan dalam program ini, itulah yang akan kita ekspor menjadi sebuah video. Di sebawahnya ada yang disebut dengan timeline. Timeline adalah tempat di mana kita mengedit garis editing kita. Nanti akan lebih jelas jika sudah ada contohnya.
Di sebelah kiri adalah jendela efek dan jendela project atau tempat kita mengimpor file kita. Yang pertama, kita akan mengimpor file kita. Saya sudah ada satu contoh file. Caranya ada bahan contoh. Ini kita drag, masukkan ke sini. Nah, sudah masuk, maka file tadi sudah masuk ke dalam Adobe Premiere. Nah, ini cuma sebagai contoh ya teman-teman. Nah, sudah masuk ke bagian project. Mari kita preview bagian yang mau kita ambil. Klik 2 kali, lalu dia akan masuk ke bagian source untuk kita preview. Di sini teman-teman bebas untuk memilih bagian mana saja yang diambil sebagai video ataupun yang tidak diambil. Contoh, saya dari detik pertama itu saya buang, tekan huruf I, yaitu adalah shortcut untuk in, yaitu dimana memotong atau memulai video yang akan kita ambil. Lalu sampai di mana kita masuk di 3 detik saja. 3 detik lewat 1 ya. Ini kita tekan O, yaitu untuk out sebagai batas tanda video itu diambil. Nah, kalau kita di sini kita ada banyak pilihan untuk mendrag ke dalam timeline. Kalau jika teman-teman ingin mengambil video dan suaranya, teman-teman bisa langsung dari jendela source ini di drag saja seperti ini, maka teman-teman akan mendapatkan video dan juga audionya. Nah, bagian timeline ini baru terbuka jika kita sudah memasukkan footage. Di bagian timeline ini ada yang disebut dibagi 2, yaitu bagian video atau visual dan audio di bawahnya. Setelah kita mengetahui bagian-bagian dalam Premiere Pro, sekarang kita akan mengenal tools atau alat-alat dalam Premiere Pro, yaitu terletak di bagian antara antara project dan timeline, yaitu di sini. Nah, di sini ada banyak sekali, namun yang sering digunakan cuman beberapa seperti ini, yaitu selection tool untuk menseleksi timeline kita yang ada di sini seperti ini. Ini saya sedang menggunakan selection tool. Tuh, tinggal diklik saja. Yang kedua ada razor tool, itu untuk memotong atau cutting. Dan yang terakhir adalah pen tool. Pen tool ini gunanya untuk biasanya memainkan garis opacity yang ada di dalam. Nah, seperti ini yang ada di dalam footage tersebut. Ini ada garis putih, jika teman-teman lihat ini dimainkan menggunakan pen tool, maka hasilnya akan seperti ini. Kita klik, jika kita ke bawahkan dia akan menghilang. Nah, jadi lagi seperti itu. Nah, selebihnya adalah alat-alat yang jarang digunakan. Baiklah, itu tadi adalah tools-tools dan bagian-bagian dari Premiere Pro yang harus kalian tahu sebagai dasar untuk mengedit video di Premiere Pro. Nah, untuk membuat teman-teman lebih mengerti lagi, saya akan membawakan contoh atau video yang sudah saya edit secara full dan bagaimana hasilnya akan saya perlihatkan di sini. Tunggu sebentar ya. Nah, ini dia hasil editing yang sudah saya kerjakan. Cukup mudah untuk dipahami karena ini bukan editing yang begitu kompleks. Nampak di sini hanya berbagai footage yang disambungkan saja. Mari, ini sudah saya tersusun ya. Ini sebenarnya videonya sudah siap juga. Mari kita lihat hasil dari editingnya. Cukup lumayan bukan untuk pemula?
Nah, jika saya bisa, teman-teman pasti juga bisa. Baiklah, mungkin sekian untuk video kali ini. Mohon maaf kurang dan lebih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.